Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa lanjutkan kembali pelajaran Muthala'ah kelas 2 KMI kita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagian ke-8, yaitu sebuah muthala'ah yang berkisah tentang seorang laki-laki yang memborong banyak burung. Nah, tetapi yang terjadi setelah dia membayarnya, laki-laki tersebut pun malah melepaskan burung-burung tersebut. Oke, langsung saja. Sebelum kita membahas muthala'ah kita, alangkah baiknya kita untuk mempelajari ataupun menguasai dulu kosakata-kosakata ataupun biasa kita sebut dan mufradat yang penting yang ada dalam topik itlaqut tuyur ini. Yang pertama ada kosakata burhah. Burhatan artinya sejenak. Kemudian nazratal ka'ib. Nazrah artinya pandangan. Ka'ib di sini bisa masam atau intinya wajah yang tidak enak gitu kan. Nazratal ka'ib ini pandangan yang dengan wajah yang tidak ceria. Kemudian hawala yuhawilu artinya berusaha. Ana uhawilu an afhamat darsa. Aku berusaha untuk memahami pelajaran. Nah, contohnya. Al-aslak artinya jeruji-jeruji, sangkar. Jadi kita bayangkan di dalam sebuah sangkar ya. Sangkar itu kan ada jeruji-jerujinya. Nah, itu disebut dengan aslak. Kemudian nihayah. Nihayah artinya akhirnya. Ar-ghabu fi artinya ingin, mau. Nah, ini sedikit pengetahuan ya. Ini dari kata raghiba, yarghabu. Ini artinya bisa berbeda tergantung setelahnya. Jadi kalau misalkan kosakata ini raghiba yarghabu fi artinya ingin atau mau atau suka. Nah, tetapi kalau misalkan raghiba yarghabu an pakai an ya, bukan pakai fi, artinya malah sebaliknya, artinya tidak suka atau tidak mau atau benci. Nah, mungkin kita pernah mendengar ya, ada hadis man raghiba an sunnati, barang siapa yang tidak menyukai sunnahku. Nah, itu raghiba juga, tetapi di sana di hadis tersebut menggunakan an. Nah, artinya jauh berbeda. Kemudian adda ya'uddu artinya menghitung. Ini kalau kita dalam bahasa Arab kan bilangan atau angka disebut dengan adat ya, adat atau al-adat. Nah, ini dari sini diambilnya. Adda ya'uddu artinya menghitung. Kemudian naqada yang kudu artinya membayar tunai. Kalau uang tunai biasa kita menyebutnya dengan naqdun, naqd. Naqd itu uang tunai, tapi kalau naqada yang kudu membayar tunai. Kemudian duhisha yudhashu. Duhisha yudahshu ini sighahnya majhul ya. Majhul itu pasif. Jadi kalau aktifnya adalah dahisha yadhashu. Jadi membuat takjub, dahasya. Tapi kalau duhisha berarti dibuat takjub, seperti itu. Kemudian sajin artinya tahanan atau narapidana, orang yang dipenjara. Kalau sijen artinya penjara, sijnun, penjara. Kalau sajin, orang yang dipenjara. Kemudian alaitu, artinya aku bersumpah. Kemudian bakhila yabkhalu, artinya pelit atau bakhil. Oke, kita masuk ke muthala'ahnya. Judulnya adalah itlaqut tuyur. Itlaq artinya melepas atau pelepasan. Tuyur jamak daripada kata toir. Toir itu burung, berarti melepas burung-burung. Ra'a rajulun min Amriqa waladan yabi'u tuyuran fi qafasin. Seorang laki-laki dari Amerika ra'a telah melihat waladan seorang anak yabi'u tuyuran fi qafasin. Seorang anak yang menjual burung-burung fi qafas di dalam sangkar. Nah, jadi kita bayangkan ada seorang laki-laki datang ke suatu tempat. Nah, laki-laki tersebut asalnya dari Amerika. Dia melihat seorang anak yang sedang menjual burung yang ada di dalam sangkar. Fawaqafa burhatan
yanzuru ila tuyuri nazratal ka'ib. Waqafa. Waqafa artinya diam, berhenti. Fa waqafa, maka laki-laki tersebut pun diam atau berhenti, burhatan, sejenak, berhenti sejenak, yanzuru ila tuyur, melihat ke burung-burung tersebut, nazratal ka'ib, dengan pandangan yang tidak ceria itu. Nazratal ka'ib. Li'annahu ra'aha tatiru min janbin ila akhar. Kenapa dia tidak begitu senang? Karena karena dia ra'aha tatiru min janbin ila akhar, melihat burung-burung tersebut tatir, terbang min janbin ila akhar, dari satu sisi ke sisi yang lain. Artinya di dalam sangkar tersebut, di dalam sangkar ya, burung-burung tersebut terbang dari satu sisi ke sisi yang lain. Taratan tutillu wa taratan tuhawilul khuruja min bainil aslak. Nah, terkadang tarotan artinya terkadang burung tersebut seperti menengok ya, atau melihat dari dalam sangkar. Atalla yutillu, ini menengok. Wa tarotan, dan terkadang tuhawilul khuruj, berusaha untuk keluar min bainil aslak, dari antara sela-sela jeruji-jeruji sangkar tersebut. Nah, itu seperti itu. Kemudian wa fin nihayati, dan pada akhirnya sa'ala ar-rajulu al-walada, laki-laki tersebut pun bertanya, sa'ala yas'alu, bertanya kepada anak tersebut. Kam thamanu hadhihi at-tuyuri, berapa saman artinya harga, berapa harga hadhihi tuyur, burung-burung ini. Kam samanu hadhihi tuyur, berapa harga burung-burung ini. Fa'ajabal walad, kemudian anak tersebut pun menjawab, fa'ajaba, menjawab, samanu ta'iri sab'atu qurushin ya sayyidi, harga satu ekor burung, harga burung sab'atu qurush, 7 qurush. Nah, ini mungkin ceritanya dari cerita lama ya. Jadi udah zaman dulu ada namanya kurus. Kurus ini sen kalau bahasa kitanya. Jadi begini, kalau 1 rupiah zaman dulu ya adanya, satu rupiah itu terdiri dari 100 sen. Artinya 100 sen, 100 kurus itu sama dengan 1 mata uang. Nah, contoh misalkan 100 sen atau 100 kurus, itu kalau di Amerika ya berarti $1. Nah, ini tergantung negaranya di mana kejadian ini, mungkin ya entah di Mesir ataupun di Amerika atau di mana. Intinya di sini adalah 7 kurus, artinya 0,07 mata uang setempat. 0,07 dolar atau 0,07 pound Mesir misalkan. Nah, itu namanya kurus. Kurus itu pecahan 1/100 dari mata uang, itu kurus. Kemudian, ya sayyidi, wahai tuanku. Sekali lagi, samanu ta'iri sab'atu kurus. Harga burung adalah 7 sen. 7 sen, wahai tuanku. Faqala ar-rajul, maka berkatalah laki-laki tersebut, ana la as'aluka an samanil wahid. Aku tidak bertanya kepada kamu an samanil wahid, tentang harga 1 burung. Walakinni, akan tetapi aku as'alu an samanil jami', akan tetapi aku bertanya tentang samanil jami', tentang harga keseluruhan, harga semua burung. Li'anni arghabu fi syira'iha kulliha, karena saya arghabu fi, nah ingat ya, kita sudah jelaskan, karena saya ingin atau hendak membelinya semuanya, membeli burung-burung yang ada di sini semuanya. Selanjutnya, fa'akhadhal waladu ya'uddu tuyurahu thumma qala. Nah, di sini kita sudah beri tanda merah ya. Ini akhadha, ini ada berbagai makna. Akhadha itu biasanya artinya mengambil. Nah, tetapi di sini dalam konteks ini akhadha artinya bukan mengambil, tetapi artinya mulai. Start. Nah, jadi akhadha itu salah satu artinya mulai. Fa'akhadhal walad,
maka mulailah anak tersebut ya'uddu tuyurahu, menghitung burung-burungnya. Tsumma qala, kemudian dia pun berkata, samanuha salasatun wa sittuna kirshan. Nah, ini tadi kirsh ya. Kirsh itu bentuk mufrad daripada kurus. Kurus itu jamak ya. Samanuha salasatun wa sittuna kirshan. Harga burung-burung yang ada di sini total semua ya, salasah wa sittun, berarti 63 kurus. Salasah wa sittun. 3, ini 6, 60, berarti 63 kurus. Fana qadar rajulul walada saman. Kemudian laki-laki tersebut pun membayar tunai. Jadi harganya itu dibayar tunai oleh laki-laki tersebut. Wasurra sabiyyu biribhihi. Sabi ini anak kecil ya artinya. Jadi walad ini anak secara umum. Sabi ini artinya anak kecil. Kemudian surra, berbahagialah anak kecil tersebut biribhihi, dengan untungnya. Jadi dia udah bisa menjual semua burung. Walamma tasallama ar-rajulu al-qafasa fa fataha babahu. Nah, kemudian walamma, dan ketika tasallama ar-rajul, ketika laki-laki tersebut menerima sangkar burung yang mana banyak burung di dalamnya, fataha babahu, dia pun membuka pintu sangkar. Fa kharajatit tuyur, maka keluarlah burung-burung. Faduhishal waladu min fa'alatihi, maka kagetlah atau terheran-heran itu al-walad, anak tersebut, akibat perbuatan laki-laki tersebut. Jadi dia heran, ini ada orang beli burung, setelah diterima burungnya kemudian dilepas semuanya itu. Jadi heran anak tersebut. Wasa'alahu 'anis sabab. Kemudian dia pun bertanya kepada laki-laki tersebut tentang sebab. Kenapa kok begitu itu? Kenapa kok dilepas semuanya? Fa'ajaba, maka laki-laki tersebut pun menjawab, kuntu sajinan salasa sanawat. Kuntu, dulu aku, jadi laki-laki tersebut mengatakan, dulu aku pernah menjadi sajin, pernah menjadi seorang tahanan, seorang tahanan di penjara, salasa sanawat, selama 3 tahun. Wa alaitu ala nafsi, dan kemudian aku pun bersumpah pada atas nama diriku, jadi bersumpah dalam hatiku itu, alla abkhala bi itlaqi sajin, untuk tidak pelit-pelit, untuk tidak bakhil untuk melepaskan tahanan. Maksudnya di sini konteksnya hewan ya. Jadi kalau punya hewan peliharaan, dia akan tidak bakhil atau tidak pelit untuk melepaskan piaraannya tersebut itu. Matastata'tu itlaqahu, ketika aku bisa melepaskannya. Nah, jadi sebabnya seperti itu ya. Jadi kenapa laki-laki tersebut melepaskan burung tersebut? Karena mungkin dia flashback, dia mengingat masa lalunya yang pernah di penjara. Jadi dia merasakan seakan-akan burung-burung tersebut sedang di penjara seperti dia dulu, seperti itu. Nah, mungkin ini saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Jika ada kosakata yang mungkin ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Jika ada masukan juga bisa disampaikan kepada kami. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.